Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga rezekinya selalu melimpah. Ya, hari ini ya kemarin sudah kita bicarakan ya, ISG masih lanjut turun ternyata. Hari ini sempat menyentuh ke level harga 6.559 ya. Dan sempat tembus ke bawahnya juga 6.559,63 ya, sempat di bawah support 6.599 poin koma 8398 ya, ini sempat tembus tapi belum sempat menyentuh 6.509 ya. Masih ada peluang, mudah-mudahan masih bisa menguat lagi ya. Soalnya di sesi 2 terlihat ada kekuatan besar juga nih, ISG masih ada perlawanan untuk bertahan, nggak sampai dengan tembus, bahkan belum sempat menyentuh ke level support 6.509. Mudah-mudahan masih ada peluang bagus untuk ya, tidak, paling tidak untuk sideways dulu ya, jangan langsung turun langsung bertubi-tubi, serem juga ya. Jadi hari ini ISG closing dengan melemah 2,28% ya. Tapi memang di saat merah gini biasanya yang berjaya ini para scalper ya, untuk saham-saham ya bisa dibilang saham-saham gorengan yang atau yang saham-saham yang masih murah, biasanya yang masih bergeraknya volatilitasnya tinggi, biasanya saham-saham ini berjaya pada saat-saat ISG terkoreksi. Oke, mungkin hari ini ya saya cuma buat satu video ya, kita akan bahas singkat aja saham-saham yang masih bertahan pada saat ISG ini merah hari ini. Nanti kita akan lihat mana saham-saham yang kira-kira masih punya ada potensi ya. Masih ada punya potensi untuk lanjutkan walaupun dalam kondisi ISG masih terkoreksi. Ya, mudah-mudahan masih bisa memberikan cuan buat teman-teman semua ya, bisa kasih profit walaupun di saat-saat seperti ini. Oke, yang pertama adalah Avia. Ya, Avia masih bertahan ya, walaupun sempat naik sedikit, turun sedikit ya, dia nggak bergerak, harganya masih di situ-situ aja, masih di harga 825 ya, belum berhasil menembus resisten 835 atau bertahan atau close di atas 835. Masih boleh diperhatikan dalam minggu ini atau minggu depan apakah dia akan breakout atau dia akan breakout down ke bawah ya. Tapi ya mudah-mudahan masih bertahan. Mudah-mudahan masih oke untuk kita pantau beberapa hari ke depan ya. Mengingat dia sudah bergerak di area harga mungkin 835 sampai dengan 710 ya. Dari mulai tanggal 7 Maret ya sampai dengan saat ini. Naik turun ya, kita lihat aja apakah dia akan turun lagi ke bawah atau justru malah akan lanjut naik ke atas, mengingat trennya saat ini dia sudah masih bertahan di atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Ini masih bagus untuk diperhatikan. Ya, Avia. Yang kedua, yaitu saham WMUU. Nah, WMUU hari ini dia berhasil closing dengan menguat 5,07% dan close di atas EMA 100. Ini mudah-mudahan pertanda bagus. Buat yang udah masuk selamat, kalau udah profit ya. Mudah-mudahan bisa mencapai ya paling nggak ke harga 167 atau paling nggak bisa ke 153 dulu ya, ini juga bagus. Mengingat saat ini kondisinya ISG masih belum stabil karena masih terlihat turun ya, masih terlihat downtrend. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga salah satu saham yang teman-teman boleh incar atau teman-teman boleh bidik misalkan. Oke, besok hijau lagi masuk ya. Kalau misalkan dia sampai ke 153, teman-teman mungkin bisa take profit dulu. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Lucy. Ya, Lucy hari ini juga menguat 5,22% ya di saat IHSG merah meriah. Sayangnya Lucy belum berhasil close di atas 124 nih. Sempat menyentuh harga tertinggi hari ini adalah di 126. Andaikan dia bisa close di atas 124 nih bagus banget. Ya mudah-mudahan dia akan membuat tren seperti sebelumnya nih. Naik kencang ya, kita lihat aja. Walaupun dia masih di papan akselerasi ya, kalau nggak salah ya. Mungkin dia 9% ya. Oh ya, maksimal 9% kok. Ya betul.
Jadi masih boleh diperhatikan nih untuk Lucy, lumayan daripada nggak ada profit sama sekali. Ya masuk saham-saham seperti ini nggak ada masalahnya. Yang penting alokasi dana teman-teman diperhatikan juga. Jangan terlalu besar ya, jangan terlalu besar takutnya tiba-tiba market berefek ke semua saham, ya itu jauh lebih bahaya lagi. Jadi ya perhatikan aja sampai dengan market stabil ya. Boleh masuk tapi ya, alokasi dana juga teman-teman mesti diperhatikan. Kita lanjut ya ke saham WMPP. Nah, WMPP ini wow, cukup cukup bikin saham yang cukup bikin jantung deg-degan ya. Ya ini memang sangat, kalau ini saham direkomendasikan biasanya untuk para scalper ya, buat para yang suka trading kilat, tapi buat swing ya ngeri-ngeri sedap lah kalau untuk saham ini. Tapi ya mengingat hari ini dia masih bisa bergerak naik turun, berarti masih ada market di saham ini atau masih ada perdagangan yang lumayan di saham ini ya. Kalau misalkan teman-teman ambil sedikit ya mungkin bisa juga. Tapi bagusnya adalah dia sekarang close sama dengan EMA 100. Mudah-mudahan ini juga perubahan tren ya, mengingat dari awal IPO dia masih bergerak turun terus. Nah, belum berhasil bertahan di atas EMA 100 ya. Nah, masih sama, apakah besok dia akan lanjut untuk berbalik arah untuk naik harganya, karena mengingat belum ada kenaikan yang signifikan atau justru malah turun dari pertama kali saham ini IPO. Kita lanjut ke saham ITMG. Nah, ITMG mantul nih di EMA 100 ya. Hari ini sempat turun dan menyentuh EMA 100 di level harga 29.225 ya. Tapi masih berhasil menguat lagi ya, walaupun cuma naik 0,08% ya. Tapi masih oke karena masih bisa bertahan di atas EMA 100, tapi posisi saat ini dia closing di bawah EMA 10, 20 dan 30. Kita lanjut ke saham Bumi. Ya, Bumi juga masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30 dan masih bertahan di atas EMA 100 dan juga masih bertahan di atas harga 65. Kita lihat aja perkembangannya, apakah dia akan sideways dulu beberapa waktu ya untuk Bumi. Mengingat saham untuk Bumi ini ya transaksinya saya juga lupa hari ini ya, dia transaksinya berapa belum saya cek. Tapi ya cukup kuat untuk bertahan untuk hari ini. Masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia nggak close di bawah EMA 100. Lanjut ke saham Tebik. Ya, sorry internetnya. Oke. Nah, Tebik juga masih sideways, masih bergerak di harga itu aja, dan hari ini bertahan dan menguat 1,37%, tapi belum berhasil menembus top box nih. Nah, ini juga boleh diperhatikan besok atau di minggu-minggu ini, apakah dia akan menembus 2.960 dan bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa, ya mudah-mudahan dia bisa lanjut nih naik ke atas, karena mengingat saat ini dia masih sideways. Mungkin sudah ada 2 minggu ya, 2 minggu. Tunggu aja momentumnya waktu dia breakout. Mudah-mudahan rame ini saham ya, teman-teman bisa dapat profit dari saham ini. Oke, nah dan ini juga boleh diperhatikan untuk support terdekatnya ya. Support terdekatnya ada di harga 2.870. Kalau misalkan dia turun ya lihat-lihat dulu apakah dia masih bertahan. Tapi kalau misalkan dia lanjut naik, boleh teman-teman pantau saham ini. Lanjut ke saham Gudang Garam. Nah, Gudang Garam juga masih bertahan ya, masih sideways dia, ada harga itu aja ya. Naik turun. Belum berhasil menembus 31.800 atau bahkan 31.850. Masih boleh dipantau kalau misalkan dia berhasil breakout dan bertahan ya. Nggak ada yang tahu kapan dia bisa naik lagi harganya. Mungkin kayak waktu di tanggal ini nih, wah ini lumayan kan nih, di tanggal 16 Juni 2021. Ya kita tunggu aja. Ini masih bertahan ya, masih di area harga itu. Maksudnya dia nggak terlalu di penutupan nggak terlalu impact dengan ISG. Saat ini closing masih di atas EMA 100, 10, 20 dan 30. Bagus ya. Mudah-mudahan ini
masih proses akumulasi ya. Mudah-mudahan akumulasi di sini. Kita lihat aja apakah dia akan menjadi salah satu saham yang akan naik lagi untuk Gudang Garam. Memang cukup mahal ya. Oke, kita lanjut ke saham LEN. Ya, LEN hari ini menguat 9,34%. Nah, tapi belum berhasil menembus EMA 20-nya ya. EMA 20 belum berhasil ditembus. Dia closing harganya sama dengan EMA 20 dan juga belum berhasil bertahan di atas harga 200. Ya, sayangnya kalau bisa dia close di harga tertinggi dia ini bagus, tapi sayangnya belum berhasil. Ya kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut naik atau akan terkoreksi. Ya, mengingat saham ini juga sudah cukup tinggi dan sudah sempat terkoreksi mulai tanggal 23 Juni kemarin ya. Ini sudah terkoreksi 6 hari ya, sudah 6 hari terkoreksi dan 2 hari ini dia cukup bagus bertahan dan menguat. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Hope. Ya, Hope hari ini justru malah menguat 20%, luar biasa emang Hope nih. Ya, mudah-mudahan ya masih bisa lanjut, atau teman-teman yang udah punya mungkin udah ada yang take profit kali ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya bagus, sebenarnya bisa menembus 238 nih, cakep. Kalau dia bisa tembus, kita lihat aja. 228. Kalau bisa tembus 228 bagus, atau bisa tembus ke 238 ini akan makin bagus. Kita lihat aja ya. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi ya juga hati-hati juga karena mengingat kondisi saat ini. Kita lanjut ke saham Mika. Ya, Mika masih bertahan ya, 0, nggak kemana-mana, open dan close sama di harga 2.700. Memang sempat turun dan juga sempat naik, tapi kita lihat aja perkembangannya, dia juga masih sideways, kembali lagi ke level harga yang sama ya. Ini di harga yang kita pantau waktu itu dia kembali ke level harga ya sekitar segitu. Sekarang di 2.700-nya beda 1 tick, ya mudah-mudahan lanjut naik lagi, tunggu aja. Atau malah akan turun. Oke, kita lanjut ya. Mika masih boleh dipantau juga karena ya masih kuat bertahan. Untuk support mungkin teman-teman bisa pakai support 2.580. Dan kalau mau ambil posisi untuk buy mungkin teman-teman bisa pakai harga Teman-teman bisa pakai ambil posisi di harga 2.770 kalau misalkan kuat ya di harga itu. Lanjut ke saham Hits. Nah, ini Hits berhasil menguat ya setelah kemarin Bata ya sudah koreksi sebelumnya dan kemarin di Bata koreksinya dan hari ini menguat 9%. Ini ARA ya, ini juga maksimum ARA-nya di 9% kalau nggak salah. Ini juga menguat ya, masih boleh diperhatikan tapi juga masih hati-hati, posisi masih kurang bagus kalau secara technical chart masih kurang bagus, jadi teman-teman mesti hati-hati untuk saham ini ya. Ini dia masih 9%. Kita lihat aja apakah besok dia lanjut atau enggak untuk saham Hits ini. Kita lanjut ke saham MNCN. Wah, MNCN menolak close di bawah support ini sepertinya. Bagus, ini cukup bagus ya. Di sini ada support juga sebetulnya di harga 925 ya. Dia menolak close di bawah dan menguat dan close di atas EMA 100, tapi masih bergerak closing di bawah EMA 10, 20 dan 30. Masih boleh dipantau kalau misalkan besok lanjut ya. Lanjut ke saham TCPI. Ya, TCPI juga sempat turun bahkan menembus EMA 100, tapi di sesi 2 kembali menguat lagi. Ya, kita lihat aja ini supportnya di 10.450 sempat ditembus ya. Tapi berhasil naik lagi. Ya, target terdekat mungkin di 11.600 ya. Kalau teman-teman mau pantau saham ini, kalau dia bisa breakout 11.075 mungkin akan bagus, akan lanjut ke atas. Tapi juga masih hati-hati, posisinya juga masih kurang bagus untuk saat ini. Masih close di bawah EMA 10 dan 20.
Lanjut ke saham IS. Nah, ini juga saham yang penuh dengan jarumnya. Mesti hati-hati ya. Dia sempat tinggi loh hari ini tuh, dia sempat naik sampai dengan 14% ya. 14%. Lalu closing dengan menguat sebesar 4,49%. Lumayan 10%-nya kalau teman-teman beli di pucuk. Jadi untuk saham-saham model seperti ini yang banyak-banyak jarum-jarumnya ini, teman-teman mesti hati-hati. Kalau ada momentum yang bagus waktu dia mulai bergerak, ya teman-teman juga lihat kondisinya. Kalau misalkan sudah terlalu tinggi, ya sebaiknya forget it. Jangan dipaksakan untuk masuk di saham-saham model seperti ini. Lanjut ke saham RMKE. Ya, RMKE masih menguat ya, menguat walaupun masih di bawah support bottom box, belum berhasil naik lagi ke atas, masih di bawah support 605 dan juga masih close di bawah MA20 dan 10-nya ya. Tapi masih bertahan di atas MA100, tapi kalau dilihat model-model pergerakan ini sih ya bukan menakuti. Teman mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Kalau bisa bertahan di atas 610 mungkin ini bagus ya. Dia ya paling tidak sideways dulu di atas 610. Ini masih boleh diperhatikan. Tapi kalau untuk saat ini sebaiknya ya kalau mau spekulasi silakan aja. Kalau mau spekulasi teman-teman, tapi tunggu dulu dia bergerak di atas pergerakan MA10, 20, 30 dan 100. Lanjut ke saham kelewat. Ini apa namanya? GJTL. GJTL juga menolak untuk close di bawah MA100 ya. Setelah koreksi 1 minggu ya, dan menguat lagi tapi masih belum berada di atas MA10 dan 20. Masih di atas MA30 dan 100 ya. Mudah-mudahan dia sideways dulu ya sambil bertahan dengan gempuran ISG yang masih demam. Kita lanjut ke saham Hexa. Hexa juga mantul ya. Walaupun posisinya kurang bagus, masih downtrend. Ini terlihat downtrend. Dia closing harganya sama dengan MA100. Walaupun sempat menembus MA100 ya. Kalau misalkan dia mau lanjut, paling enggak Hexa harus naik lagi nih di atas pergerakan moving average 10, 20, 30 ya. Tapi kalau untuk saat ini masih kurang baik. Tapi kenapa saya masukin ya? Karena saham ini masih berusaha untuk bertahan di saat IHSG merah. Ya paling enggak pada saat posisi saat ini kan memang saham ini terlihat downtrend ya. Kalau misalkan IHSG merah harusnya di merah juga, tapi ternyata masih mampu bertahan, bahkan masih menguat 2,2%, tapi sayangnya masih bergerak di bawah MA10, 20, 30 dan sama dengan 100. Lanjut ke saham SKRN. Nah, SKRN boleh dipantau, tapi teman-teman mesti hati-hati ya, karena saham ini tidak liquid, jumlah lotnya juga sedikit, alokasi dananya juga mesti diperhatikan ya. Kalau misalkan dia besok lanjut dan tembus harga 1245, teman-teman ya silakan kalau mau eksekusi masuk di saham ini ya. Mengingat saham ini mungkin udah sideways sekitar 3 minggu ya, mungkin 3 minggu atau per 1 bulan nih ya, dari bulan Juni udah ber 1 bulan. Nah, 1 bulan lebih malah ya. Jadi boleh diperhatikan kira-kira apakah dia akan menembus 1265. Nah, kalau nembus ini bolehlah kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini. Cuman saya ingatkan alokasi dananya jangan terlalu besar, nanti bisa beli nggak bisa keluar. Oke, kita lanjut ya ke saham S-Fund. Nah, S1 ini juga banyak jarumnya, biasanya dibawa turun dulu, baru dibawa naik lagi. Hari ini S1 bagus ya, close di atas MA10, 20, 30, dan 100. Apakah dia akan lanjut atau tidak, kita lihat aja. Dan di sini sudah terlihat nih, supportnya cukup kuat ya di sini, di harga 1525, dan support harga yang paling low-nya di 1515 ini boleh dijadikan patokan untuk support. Kalau teman-teman mau masuk di saham ini, cuman ya kembali lagi saham ini banyak jarum-jarumnya, jadi mesti hati-hati juga. Volumenya juga nggak terlalu besar ya saham ini sepertinya.
Tapi sudah sempat naik tinggi sekali. Luar biasa untuk S-Fan. Kita lanjut ke saham Budi. Nah, Budi juga setelah koreksi dan lumayan dalam ini sudah 2 kali ARB menolak closing di bawah EMA 100. Nah, ini bagus. Ya mudah-mudahan ini momentum buat naik lagi. Mungkin kalau ada yang beli di sini ya bisa take profit besok pas waktu dia menyentuh harga 260 mungkin ya. Ambil track pendek aja, nggak usah panjang dulu, takutnya dia lanjut lagi ke bawah. Tapi masih bagus, masih bertahan di atas EMA 100, tapi masih bergerak. Kurang bagusnya adalah dia masih bergerak di bawah EMA 10, 20, dan 30. Lanjut ke saham RDTX. Nah ini juga saham yang sedikit aneh ya. Banyak bata naik. Kenapa saya bahas ya? Ya karena saham ini masuk ke screener saya. Dia sedang naik bertahan walaupun cuma 5% ya. Tapi memang saham-saham seperti ini kalau teman-teman masuk ya mesti hati-hati karena biasanya transaksinya kecil, nggak besar ya. Dan juga lotnya juga nggak banyak. Tapi juga ini sahamnya udah termasuk mahal di harga 7.900-an ya. Lumayan harganya. Jadi ya mesti hati-hati juga. Mengingat kalau teman-teman lihat di pergerakannya, naiknya bisa naik bata atau turunnya bisa turunin bata untuk saham ini ya. Kita lihat aja apakah nanti saham ini akan ramai atau tidak. Ya, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu UFO. UFO, nah ini menarik, makin menarik UFO. Apakah dia akan melakukan gerakan-gerakan yang sama? Ya, dari bawah naik, dia turun lagi, naik, turun lagi, naik. Apakah dia akan naik lagi besok? Ya teman-teman boleh perhatikan saham UFO ini. Tapi juga kembali lagi hati-hati, saham ini tidak liquid, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Mungkin target terdekatnya mungkin bisa ke harga 2110 ya. Kalau misalkan memang dia sanggup, ya mengingat saham ini juga masih kuat hari ini ya. Masih dan close di atas harga kemarin itu bagus. Teman-teman boleh perhatikan aja pergerakannya, kebiasaannya dia kalau sudah naik ya naik terus, ya turun terus gitu. Mumpung baru naik, kita lihat besok apakah dia lanjut naik lagi atau tidak. Mungkin masih ada beberapa saham lagi ya, tapi kelihatannya cukup aja menurut saya. Mungkin saham-saham ini yang masuk di daftar screener saya, mungkin yang masih banyak yang hijau, tapi transaksinya nggak terlalu besar, jadi nggak saya munculkan di video kali ini ya. Karena transaksi yang saya munculkan untuk saham-saham ini yang bergerak ya sekitar mungkin di atas 500 juta ya. Kalau masih di atas 500 juta masih bisa saya tampilkan di video, tapi kalau udah di bawah 500 juta sepertinya nggak saya tampilkan. Jadi untuk hari ini mungkin saya buat hanya satu video untuk saham-saham ini aja yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman mesti bersabar sedikit ya, memang IHSG masih terkoreksi, belum ada tanda-tanda untuk sideways dulu ya karena masih turun ya. Kita lihat apakah dia akan sideways dulu atau justru akan mantulnya lebih kencang ke atas. Mungkin bisa ke 8.000 ya, mudah-mudahan. Tapi ya tetap teman-teman mesti dijaga untuk trading plan-nya, jangan sampai nafsu, santai aja ya kan. Untuk saham nggak ada yang ketinggalan, pasti ada momentum dia turun dulu dikit untuk ngajak teman-teman profit bersama. Oke, mungkin segitu dulu buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk like-nya. Dan juga jangan lupa silakan kalau mau bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan linknya di bawah. Di situ juga teman-teman boleh bertukar informasi dengan teman-teman yang lain kalau ada saham-saham yang lagi bergerak pada saat waktu ya merah. Wah, saham ini bagus ya. Lagi hot ya. Silakan nggak apa-apa, saling bertukar informasi atau mau tanya-tanya dengan teman-teman yang ada di grup Telegram di situ juga boleh. Lalu buat teman-teman yang baru bergabung dengan atau menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mungkin segitu dulu. Tunggu saya di video berikutnya. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu di jam-jam trading. Kita ngobrol-ngobrol lagi di grup Telegram yang bagi teman-teman yang sudah join. Oke, semoga teman-teman masih bisa profit di saat IHSG merah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.